bagaimana kalau internal audit itu awalnya dari investigator. Nah mudah-mudahan kalau dari investigator lebih jahat pikirnya, lebih gampang dideteksi potensi-potensi fraudnya. Nah kecenderungan saya di posisi saya sampai saat ini. Tapi nanti akan kita diskusikan lebih lanjut itu bagaimana kemudian profesi internal audit ini juga bisa berkolaborasi dengan posisi di fraud investigasi. Saya awali dulu dari mungkin ini dari datanya ACFE report bahwa selama 2024 fraud paling banyak terjadi itu di banking dan financial services secara Asia Pasifik. Ini otomatis menjadi tantangan kita khususnya yang bergerak di bidang industri keuangan ya, bahwa setiap hari fraud di industri keuangan dan perbankan itu selalu berubah perilakunya, teknologinya, termasuk modus-modusnya. Dan itu termasuk menjadi tantangan. Dan kalau kita lebih lanjut lagi, itu secara insidennya Indonesia masuk di posisi nomor 3 besar kalau nggak salah, kalau karena sudah di pool begini 25 insiden tahun lalu ya, dan ini sudah menjadi salah satu concern dari otoritas. Jadi banyak sekali insiden-insiden fraud yang melibatkan industri keuangan dan perbankan yang kemudian menjadi dasar dari pelaku-pelaku industri untuk lebih detail lagi melaksanakan strategi mitigasinya. Ini kalau berita-berita terbaru, ini mungkin teman-teman kalau aktif mendengarkan berita yang terbaru adalah yang paling besar itu terkait dengan Sritek gitu. Nah sekarang menjadi tren. Jadi kejahatan kredit perbankan itu kalau dulu itu lebih banyak masuk di tataran pidana umum, penipuan penggelapan, berkembang masuk pidana perbankan, itu pun masuknya juga manipulasi, kemudian berkembang lagi masuk ke pasal pelanggaran prinsip kehati-hatian, masuk lagi sekarang OJK mengeluarkan ketentuan perlindungan konsumen, dan terakhir sekarang sudah masuk ke ranah keuangan negara. Nah ini yang kita sekarang langkah adalah dicari auditor investigatif atau investigator yang menguasai ilmu perbankan dan menguasai keuangan negara. Nah, kebetulan saya pernah di BPK 15 tahun, apal keuangan negaranya, di perbankan 15 tahun, apal perbankannya. Nah ini mungkin teman-teman ada yang tertarik ya. Biasanya yang satu sisi, apal keuangan negara, tapi belum cukup pemahamannya di perbankannya. Ada yang di perbankan, tapi kendalanya adalah kalau menyangkut keuangan negara. Nah ini ada ceruk bangsa yang lowong gitu kan, yang orangnya itu aja. Teman-teman yang menguasai ilmu perbankan, belajarlah ilmu keuangan negara. Nah teman-teman yang di keuangan negara, mulai sekarang meliriklah ilmu perbankan. Karena berdasarkan survei di LinkedIn, yang benar-benar menguasai teori investigasi atau investigator dan kemudian menguasai ilmu keuangan negara dan sekaligus ilmu keuangan perbankan itu hanya jari di satu tangan. Angka makanya dicari-cari itu, jadi jangan khawatir untuk mendapatkan peluang besar. Jadi kita juga banyak memberikan advice ke aparat penegak hukum kalau ada hal yang menyangkut kredit macet atau kejahatan perbankan sekaligus dari sisi keuangan negaranya. Berikutnya kalau kita boleh sederhanakan, di bank itu cuma ada dua bentuk modus fraud itu. Yang pertama bank sebagai sasaran. Nanti teman-teman akan ketemu namanya lending produk pembiayaan produk kredit, secure lending, unsecured lending, transaction banking, segala macam. Satu lagi funding produk simpanan. Berikutnya yang berkembang IT, dan terakhir staff. Ini yang paling sering ditemui di kejahatan-kejahatan fraud di perbankan. Satu lagi sarana, bank sebagai sarana untuk mencuci hasil kejahatan
menyembunyikan hasil kejahatan atau sebagai perangkat transaksi. Judol itu pasti menggunakan perangkat transaksinya perbankan. Nah, investigasi di perbankan sebagian besar berkutat dalam area-area yang saya paparkan di sini, secara pekerjaan secara umumnya gitu ya. Jadi lebih menantang, tidak hanya berkutat dalam internal fraud, tapi lebih kepada pelayanannya, kemudian juga kepada produknya. Nah, ini masuk kepada inti topik tadi, bridging antara profesi internal audit dengan fraud investigator. Secara umum kalau dibedakan ya, ini teman-teman ini berdasarkan pengalaman dan ini ada di buku putihnya ACFE dan IA. Internal audit itu lebih kepada fokusnya ya, kepada control effectiveness. Jadi selalu kelemahan internal control menyebabkan terjadinya resiko fraud, itu paling sering itu. Kalau orang internal audit pasti ngomongnya begitu, fraud terjadi karena kelemahan internal control, itu pasti. Tapi kalau dalam kacamata fraud investigator tidak begitu. Fraud terjadi karena adanya kesempatan niat jahat pelakunya. Nah, jadi udah beda. Kalau ditanya orang internal audit, fraud terjadi karena kelemahan internal control, karena memang basicnya seperti itu. Audit itu didesain untuk bisa melakukan penilaian kehandalan internal control, bekerja dengan sampling, kemudian dengan cakupan pemahaman fraud yang tidak perlu mendalam gitu. Namun kalau teman-teman masuk di area fraud investigasi, itu harus berawal dengan yang namanya itu allegation. Jadi harus ada dugaan dulu. Ada dugaan dulu, allegation berdasarkan bukti yang ada, kemudian dilakukan pengujian. Pengujian ada dua nanti, cukup bukti atau tidak cukup bukti. Jadi yang diuji adalah, kalau teman-teman familiar ada 5W1H, itu untuk awal masuk entry-nya. Dia tidak menguji secara kontrol pelaksanaan prosedur, tapi dia menguji bagaimana suatu fraud itu terjadi berdasarkan metodologi yang biasa dilakukan. Jadi kalau audit itu biasanya, kalau teman-teman di audit itu bicaranya standar, ya. Tapi kalau di investigasi fraud itu bicaranya metodologi, karena tidak ada fraud yang distandarisir, gitu kan. Tidak ada standar cara melakukan pencurian uang, tidak ada. Makanya kemudian investigasi itu dikenalnya dengan metodologi. Nanti pada saat proses pembuktian hukum yang diuji adalah metodologinya, bukan standarnya. Tapi bagaimana proses dijalankan itu masuk dalam teknisnya. Tetapi bagaimana suatu pembuktian itu diperoleh itu masuk nanti di bagian metodologinya. Ini yang membedakan antara internal auditor dengan fraud investigator secara umum. Bisa nggak internal auditor melaksanakan investigasi? Bisa. Tapi kemudian masih perlu pendalaman lebih jauh karena apa? Berikutnya. Jadi ini adalah teknik-tekniknya dalam fraud investigasi. Kalau kita lakukan investigasi, yang terakhir teman-teman harus paham, fraud investigasi itu mindsetnya adalah legal process. Jadi suatu proses investigasi harus sampai kepada pemikiran bagaimana nanti proses hukumnya bisa bersifat pemidanaan atau bersifat gugatan ganti rugi. Nah, itu beban di proses fraud investigasi. Kalau tadi di audit bebannya adalah perbaikan internal control. Tapi kalau teman-teman menjalankan investigasi fraud, bebannya ada pada pembuktian bagaimana proses tuntutan hukum, pemidanaan, ganti rugi, atau kemudian memberikan jawaban atas tuntutan. Contoh ya, OJK itu membuat suatu ketentuan perlindungan konsumen apabila bank melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah, maka bank wajib memberikan ganti rugi. Itu aturannya begitu.
Jadi kalau dari bank itu ternyata bisa dibuktikan melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian, maka bank harus memberikan ganti rugi. Maka dari pihak bank harus membuktikan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan atau bisa memberikan jawaban atas tuntutan dari pihak yang dirugikan telah melakukan pelanggaran. Nah, ini diperlukan fungsi investigasi. Tidak bisa dijawab dengan kami sudah melaksanakan proses sesuai internal kontrol, nggak cukup. Karena harus dibuktikan bahwa proses yang dijalankan oleh penyedia jasa keuangan tidak ada suatu pelanggaran, tidak ada suatu celah yang mengakibatkan kerugian dari sisi nasabah. Nah, inilah perlunya investigasi. Bahwa kemudian ada kelemahan internal kontrol, itu kemudian harus dibuktikan bahwa kelemahan internal kontrol itu mengakibatkan kerugian secara langsung bagi nasabah. Ini tadi yang dilakukan, jadi sifatnya ada respon, kemudian pasti ada forensik teknik karena di sana melibatkan transaksi-transaksi yang didokumentasikan secara digital, kemudian harus cepat, dan terakhir harus difahami bahwa ujung dari investigasi itu adalah legal proses, baik diniatkan atau sebagai persiapan sekiranya nanti ada keperluan untuk proses hukumnya. Kalau secara POJK sendiri, ini secara saya sekedar membandingkan ya. Jadi kalau di IA global ya, yang namanya investigasi itu ada di second line, sementara internal audit itu ada di third line-nya. Jadi lebih kalau secara POJK-nya, salah satu peran internal audit itu adalah menilai, memberikan penilaian atau kaji ulang atas efektivitas penerapan strategi anti fraud. Nah, itu perannya ada di internal audit. Makanya internal audit juga diharapkan memiliki pengetahuan dalam sisi pencegahan atau implementasi strategi anti fraudnya. Dan langsung aja yang menjadi dasar ya, menjadi dasar mindset kita menjadi fraud investigator. Yang pertama adalah proses investigasi itu harus diasumsikan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Asumsi awal, meskipun tidak harus selalu seperti itu, tapi harus diasumsikan bahwa ini akan berlanjut ke proses hukum. Maka itu kekuatan pembuktiannya, ketepatan metodologinya itu menjadi sangat signifikan. Yang kedua, membuat yang namanya predikasi. Ini yang tidak ada di audit. Kalau audit kan menguji internal control, ada nggak dual control, segregation of duty, kemudian ada safeguarding asetnya bagaimana, ada seperti itu 4S principle kalau di bank. Tapi kalau diinvestigasi harus membuat yang namanya predikasi. Bagaimana suatu kejadian itu terjadi dan bagaimana kemudian memberikan dampak kerugian. Kapan tuh diinvestigasi? Biasanya menyangkut satu, kalau ada unsur kerugian, ada kerugian dulu, kemudian pasti ada pelakunya, dan yang ketiga yang sulit ini dilakukan secara sengaja. Nah, untuk membuktikan sengaja ini mau tidak mau teman-teman harus belajar ilmu hukumnya dulu. Ada namanya teori sengaja. Nah, mau nggak mau karena prosesnya proses hukum. Apa bedanya dengan lalai? Nah, itu juga nanti akan biasanya teman-teman di investigasi sudah tahu. Sengaja itu sesuatu perbuatan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, itu salah satu teorinya lah. Berikutnya harus ada dua perspektif. Kalau terbukti, bagaimana bukti yang ditampilkan, yang relevan, kompeten, dan kemudian cukup. Kalau tidak terbukti, bagaimana metodologinya bisa menjelaskan bahwa atas suatu dugaan fraud tidak cukup bukti itu menjadi sebuah fraud. Bisa jadi hanya kelalaian biasa atau kesalahan administratif. Tapi tidak. Simpulannya karena kelemahan internal kontrol, tidak seperti itu kalau dalam proses investigasi. Berikutnya dari sifatnya umum harus ke sifatnya khusus. Nah, ini perlu kita sampaikan berkali-kali karena seringkali teman-teman dari investigasi itu kalau ketemu dengan internal audit suka beda perspektif.
teman-teman internal audit selalu bertanya, apa kelemahan internal kontrolnya? Investigator ditanya internal kontrol, pasti pusing kepala dia. Apa kelemahannya ya? Tapi dia ngerti modusnya bagaimana, buktinya apa, dan bagaimana kemudian bukti tersebut diperoleh. Nah makanya harus ada shifting ini, teman-teman yang lama di internal audit, yang awalnya sering familiar dengan internal control gitu kan, harus kemudian shifting menjadi bagaimana suatu insiden suatu itu dilihat dari modusnya, dilihat dari triggernya, apakah ada kesempatan, apakah ada tekanan yang menyebabkan seseorang itu berubah perilakunya, dan terakhir rasionalisasinya apa. Jadi investigasi itu bicara tentang bagaimana seseorang itu yang awalnya baik menjadi tidak baik, menjadi fraudster. Kalau teori psikologisnya kan semua orang itu sebetulnya jahat, tidak jahat karena ada aturan. Nah, kalau teori Sigmund Freudnya begitu itu. Gak ada orang baik, yang ada orang jahat yang takut pada aturan. Nah, gitu. Jadi belajarnya adalah belajar trigger-trigger seseorang bisa menjadi pelaku. Nah sementara kalau teman-teman di internal audit itu selalu bicara kalau ada fraud jadi karena kelemahan internal kontrol, padahal tidak. Investigasi itu dilakukan dengan asumsi internal kontrolnya baik. Selalu terjadi perbedaan pola pikir ya. Ini kita menjembatani bahwa fraud itu terjadi justru harus dengan posisi internal kontrolnya memadai untuk membuktikan kesengajaan. Jadi kalau kita harus mengatakan fraud terjadi karena internal kontrolnya lemah, itu justru menjadikan unsur sengajanya itu menjadi lemah. Yang muncul adalah kesempatan. Jadi nanti bisa dilihat bahwa yang tidak melakukan fraud itu hanya karena nggak ada kesempatan. Padahal tidak seperti itu. Kalau memang dia baik, tidak ada niatan, mestinya tidak akan menjadi fraudster hanya karena kesempatannya terbuka. Nah ini yang seringkali terjadi dialog yang cukup panas gitu kan, ketika investigator memaparkan di depan auditor, investigator tidak akan cukup bisa mengerti tentang internal control breakdown gitu kan, atau weaknesses internal control. Sementara juga teman-teman di internal audit itu selalu akan bertanya di mana kelemahan internal kontrolnya. Nah diskusi ini memang selalu menyertai, tapi itulah dinamika. Yang penting masing-masing sisi perspektif tadi bisa saling memahami. Jadi itu kurang lebih dari sisi tadi persiapan untuk investigasi. Kalau kita bicara di perbankan ya otomatis nanti tergantung case-nya seperti apa. Ini yang kita lanjutkan metodologi tadi, sama dari data, kemudian dilakukan hipotesis, kemudian diuji, dan terakhir disimpulkan. Jadi selalu fraud investigasi itu berawal dari yang namanya allegation. Tidak ada investigasi tanpa sangkaan. Nah, sangkaan terbukti karena ada laporan atau ada indikasi awal. Jadi ada namanya irregularities, ada namanya red flag, kemudian naik kelas menjadi allegation. Kalau kita bicara di audit itu adalah kita namanya control testing paling sering itu. Nah, kalau di fraud itu namanya fraud risk assessment. Sama kalau di internal control testing itu kita menguji kehadiran internal control. Kalau fraud risk assessment menguji apakah dalam sistem yang ada potensi resiko fraud yang mungkin bisa timbul berdasarkan fraud register yang sudah diidentifikasi. Berikutnya pada saat sudah data ada, dilakukan hipotesa, kira-kira bagaimana modusnya, pelakunya, dan estimasi kerugiannya, diuji, dan terakhir dilakukan simpulan dan rekomendasi. Ini secara pembagian kunci-kunci pekerjaannya, dan terakhir terima kasih. Jadi demikian sebagai pengantar 20 menit pertama, silakan Bu Nita. Terima kasih atas teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tapi dijawabnya boleh sambil duduk loh Pak. Nanti dikirain saya nyerap Bapak. Siap. Terima kasih Pak Tri. Tadi Pak Tri saya tunggu-tunggu slide terakhir
harusnya banyak tuh yang bisa dijelasin karena udah poin penutup mungkin kesimpulannya banyak. Baik, Bapak Ibu, adakah di sini yang ingin menjadi fraud investigator? Kenapa kalau habis makan siang itu kalau ditanya tidak ada yang menjawab? Wah, Bapak Ibu kan habis makan, harusnya kenyang, jadi semangat. Apakah ada yang berminat untuk jadi fraud investigator? Tidak ada. Terus ngapain di sini, Bapak Ibu? sorry. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, tadi kita baru saja selesai mendengarkan Pak Tri. Saya belajar banyak Pak Tri dari setengah jam terakhir ini karena saya sebagai auditor itu sering ini apa sih bedanya ketika kita itu melakukan audit investigasi, kemudian ketika kita menemukan fraud apa yang harus dilakukan, apakah saya harus menempatkan diri tetap sebagai auditor internal atau saya harus upgrade ilmu mungkin tadi yang seperti Bapak sampaikan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau kita melakukan sebagai fraud investigator itu harus dimulai dari sangkaan bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang irregular atau mungkin ada red flag dan juga akhirnya nanti ada sangkaan. Walaupun tadi saya terakhir ada pertanyaan tuh Pak, kalau kita kemudian sudah membuat kesimpulan, apakah kemudian kesimpulannya itu memang karena kan kalau untuk fraud investigator itu mungkin pimpinan nggak happy ya Pak dengan kesimpulannya. Pilihannya dua, tidak happy karena nggak ketemu apa-apa, nanti dibilang wah auditornya nggak kompeten, sudah melakukan fraud, sudah melakukan investigasi nggak dapat apa-apa, atau ternyata case-nya way bigger daripada yang dibayangkan sebelumnya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak sambil menunggu Bapak Ibu yang ada di ruangan ini mungkin menyiapkan pertanyaan. Boleh juga. Oh banyak sudah yang melambai-lambai. Silahkan mic-nya tolong didekatkan dulu sambil Pak Tri mungkin menjawab pertanyaan saya. Silahkan Bapak. Oke, baik Pak Naner. Langsung nih. Langsung dulu. Sebentar Pak Tri biar menjawab dulu. Silahkan Pak Tri. Ibu dulu nih. Iya, saya dulu karena saya yang ada di sini. Ya, dapat bisa jawabnya. Jadi memang investigator itu sebenarnya hanya menyajikan fakta, tidak boleh berasumsi. Jadi ekstrimnya itu kalau ada kematian, gitu kan, terus kemudian diotopsi, dia cuma bisa bilang, pamannya nih ya, ini yang meninggal, korban meninggal karena pukulan benda tumpul, itu aja. Apakah dia dikeroyok, disekap, digebukin, tidak boleh. Jadi dia adalah fact finding. Jadi di investigasi itu fakta yang bicara, bukan asumsi. Jadi meninggal karena akibat pukulan benda tumpul. Tapi tidak boleh menyimpulkan karena dikeroyok, disekap, tidak boleh, kecuali ada bukti yang mendukung. Jadi seperti tadi disampaikan, happy atau tidak happy itu memang kadang-kadang seringkali si penerima laporan itu mengharapkan lebih. Seperti thriller detektif kalau CSI itu. Ini siapa nih pelakunya? Motifnya apa? Kadang-kadang tidak perlu ada motif, karena si kerugian itu sudah menjadi bentuk sesuatu hal yang bisa dilakukan, istilahnya itu restitusi atau recovery, tanpa perlu menyebutkan motifnya, karena kerugian itu sendiri sudah sebagai bentuk motif kejahatan. Demikian kita. Terima kasih banyak Pak Tri. Silahkan Bapak di sisi kanan. Ya silahkan Pak, disebutkan nama dulu Pak. Perkenalkan nama saya Dia dari PT Minamas ya, bergerak di industri sawit Pak. Di sini saya pengen bertanya dengan Bapak ya mengenai, kita sharing aja Pak ya. Saya pengen tahu tantangan utama dalam melakukan investigasi fraud di industri perbankan dengan dibandingkan sektor lain. Itu satu Pak ya. Terus yang berhubungan dengan pertanyaan itu juga, bagaimana investigator harus menyeimbangkan antara kerahasiaan investigasi dengan kebutuhan untuk segera menghentikan kerugian bank. Kan juga ada rebranding dari bank juga kan, selain juga ada ibaratnya itu ada kasus investigasi kan juga bank juga mikir apakah harus, ya kan Pak, investigasi kan juga membuka bot daripada bank tersebut, sementara kita kan sebagai penyimpan uang di bank juga jadi ragu gitu. Nah itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Tadi yang di belakang ada satu lagi, oh ada dua lagi, silahkan. Sebelah kiri nggak ada yang mau nanya?
Oh ada satu, nanti minta tolong satu di sebelah kiri. Duh, di depan dulu. Izin ya Pak yang di belakang, nanti baru ke belakang. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Tri, Sugiarto Kasmuri Pak, dari regulator perbankan OJK Pak. Kalau mendengar penjelasan Bapak tadi, dengan pengalaman Bapak tadi ya Pak, ya, termasuk juga tadi Bapak bicara mengenai postmortem, itu saya pernah menonton satu film bagus Pak, judulnya di Auditors, drakor Pak. Tapi ceritanya mengenai internal audit, tapi yang kerjanya investigasi dulu Pak. Jadi saya bayangkan kurang lebih apa yang tadi Bapak jelaskan itu tergambar di dalam film-film yang saya tonton, drakor yang saya tonton tadi. Nah, pertanyaan saya Pak, sebetulnya satu hal yang tadi Bapak sudah jelaskan di tipologi tadi Pak, ya, bahwa kejahatan di perbankan itu berjalan begitu cepat Pak. Fraud yang terjadi di perbankan, baik internal maupun eksternal, itu maus dengan detik uang menghilang dan melayang. Nah, dengan tadi Bapak jelaskan pikiran jahat Bapak nih biasanya gitu ya. Sebagai seorang investigator kan biasanya sering mikir yang jahat-jahat dulu Pak ya, untuk cari nyusun buku putihnya gitu. Kalau Bapak diminta oleh regulator, saran apa yang Bapak akan sampaikan untuk mencegah terjadinya fraud dengan memanfaatkan tadi pola-pola bisnis, pola-pola yang terjadi, kejahatan yang terjadi khususnya saat ini seperti beberapa waktu yang lalu yang kita lihat, mungkin Pak Tri sangat sangat familiar ya, bahwa memanfaatkan hari libur, kemudian transaksi masuk ke sana gitu ya, lewat middleware dan lain sebagainya, kemudian hitungan detik melayang larinya ke kripto. Nah, kira-kira menurut Bapak saran apa yang bisa dilakukan baik untuk sisi industri maupun sisi regulator Pak, untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan itu bisa terjadi? Saya kira itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Tri. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak, yang di belakang. Nah, yang di belakang satu lagi. Terima kasih. Selamat siang. Tri. Bentar, sebentar, siapa yang bicara? Yang pegang mic siapa? Oh iya, perkenalkan nama dulu Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Nanang dari Komite Pemantau Risiko. Begini Pak Tri, apa yang Bapak sampaikan tadi, auditor investigasi ini berasal dari dugaan, pengujian, dan outputnya adalah legal proses. Nah, di legal proses ini, kalau bagi manajemen tidak enjoy Pak apabila terjadi fraud, karena kalau bank itu kan menyangkut kepercayaan trust. Nah, Bapak sebagai pelaku juga di BTN, bagaimana kira-kira legal proses ini menjaga independensi dari auditor tersebut? Kadang-kadang kan oke, ini kita ganti saja. Kalau bersangkutan bisa mengganti risiko tersebut. Sedangkan dari sisi auditor ini sudah menentukan bahwa ini mau di proses hukum, tetapi manajemen tidak mau karena ada trust tadi di masyarakat Pak. Bagaimana sikap dari pengalaman Bapak terhadap hal ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanang. Jadi Pak, ada 3 pertanyaan dari Pak Diar, Pak Sugiarto, dan Pak Nanang. Panitia tolong nanti Bapak yang di pojok belakang setelah Pak Tri menjawab, sama ada Bapak di sebelah kiri, jangan dilewati. Silakan Pak Tri. Baik Pak, tadi yang pertama tantangan proses investigasi perbankan. Saya kira sama aja tantangannya investigasi. Memang kalau di perbankan itu kita terikat dengan rambu-rambu kerahasiaan perbankan, juga harus kita pahami. Tapi sebenarnya secara prinsip
investigasi di bank itu, kalau kita bicara bank itu lebih berat, karena bank itu terikat yang namanya prinsip kehati-hatian perbankan. Itu di 49 ayat poin B Undang-Undang Perbankan itu, kewajiban untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian itu ada pada pihak bank. Jadi bank yang harus membuktikan dirinya telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut, baik dari sisi kredit maupun dari sisi pendanaan. Contoh, kalau nasabah kehilangan dana, maka banklah yang harus menunjukkan kepada nasabahnya, bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah terhadap dana yang ada di bank yang bersangkutan. Demikian juga kredit, ini kalau paling sering ya kejahatan kredit ya. Kredit itu bank akan melakukan tuntutan kepada debitur apabila debitur menyalahgunakan kepercayaan, kemudahan yang diberikan bank dalam rangka memberikan pembiayaan. Jadi uang yang diberikan bank dengan itikat baik ini kemudian disalahgunakan untuk keperluan selain peruntukannya, itu masuk dalam salah satu klausul dari pihak bank untuk melakukan gugatan kepada pihak debitur. Makanya teman-teman yang perusahaan menjadi debitur bank, kalau menggunakan pembiayaan dari bank ya, tidak sesuai peruntukannya, menggunakan dokumen yang tidak valid, memanipulasi laporan, itu subjek untuk dilakukan proses hukum oleh pihak bank. Tetapi pihak bank juga dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian seperti ketentuan di Undang-Undang Perbankan. Dan kalau Bank BUMN itu juga pelanggaran prinsip kehati-hatian itu merupakan salah satu celah pelanggaran perbuatan melawan hukum dari sisi Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi sisinya itu sama kuatnya. Debitur itu harus menggunakan dana yang diperoleh dari bank secara bertanggung jawab dengan itikat baik. Bank pun juga wajib senantiasa menjalankan prinsip kehati-hatian. Nah, ini yang selalu menjadi patokan kami para pelaku investigasi di bank itu untuk menjadi acuan. Ya, jadi satu prinsip kehati-hatian tetap dijaga karena kita tidak boleh secara sembarangan membuka identitas nasabah dan simpanannya. Di sisi yang lain kita juga harus memastikan bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian baik dari sisi ketentuan, infrastruktur maupun integritas para stafnya. Itu jawaban untuk tadi yang pertama, Pak. Yang kedua terkait dengan bagaimana mekanisme mencegah. Sebenarnya di bank ini sudah ada forum namanya Forum Anti Fraud Perbankan. Nah, jadi teman-teman kalau mau menguji bank kita itu memang kredibel tidak, salah satu parameternya adalah ketika kita melaporkan sebagai korban kejahatan, terus kemudian ingin minta diblokir, tadi Pak, ini kan sebenarnya kejahatan ini kan bisa dicegah kalau aliran dananya kan segera bisa kita stop. Nah, salah satu ukurannya itu adalah seberapa cepat dari pihak bank itu bisa memblokir ya, rekening penampungan kejahatannya, atau seberapa cepat bank tersebut merespon laporan nasabahnya ke bank yang diduga menjadi tujuan transfernya. Nah, biasanya ketentuannya sudah ada, Pak. Ini yang masing-masing bank sebenarnya sudah bisa saling bekerja sama. Ketika satu nasabah di bank satu kemudian menjadi korban dan dananya mengalir ke bank lain, mestinya sudah bisa segera dilakukan langkah pencegahan. Nah, ini yang seringkali terkendala itu adalah jalur birokrasinya. Siapa yang bisa memblokir, alatnya apa untuk dasar kita memblokir, ini yang seringkali menyebabkan waktu yang relatif panjang sehingga dana tersebut bisa bisa ditarik oleh si pelaku dan kemudian si korban tidak bisa mendapatkan kembali dana yang sudah diambil. Apalagi kalau Sabtu Minggu libur, Pak. Makanya sekarang di regulator di Bank Indonesia itu setahu saya itu mereka sudah mewajibkan nggak ada libur untuk teman-teman yang terkait dengan sistem pembayaran kalau ada kejadian seperti ini, Pak. Karena yang disampaikan juga bahwa kejahatan tidak mengenal hari libur dan tanggal merah. Nah, ini yang teman-teman yang di sebagian nasabah sebenarnya punya hak kalau ada menjadi korban
segera melapor kepada banknya melalui call center. Bank wajib kemudian menindaklanjuti laporan tersebut untuk mencegah dananya tadi terambil atau keburu dipergunakan oleh si pelaku. Nah, sisi lain Pak, untuk regulator sebenarnya juga modus-modus ini sudah sering kita dapatkan juga dari sesama pelaku industri perbankan. Tipe-tipe fraud terbaru. Memang sekarang ini yang masih menjadi kendala itu adalah terkadang proses pembuktiannya Pak. Nah, kita sebelumnya tahun-tahun yang lalu membuktikan judi online itu susahnya minta ampun. Karena pada satu ketentuan tentang judi dianggap pidana saat itu ya sekarang sudah relatif bagus sekali. Dinamakan judi ilegal itu kalau pelakunya, alat buktinya, duitnya berada dalam satu lokasi. Yang bisa cuma judi sabung ayam Pak, ayamnya ada, uangnya ada, yang bertaruh ada, nah ini bisa. Tapi begitu servernya di Singapura, pelakunya di Indonesia, duitnya ada di bank di Kamboja, susah. Nah, tapi sekarang pemerintah sudah lebih antisipatif, termasuk kemarin kebijakan untuk memblokir Pak, itu rekening-rekening dormant itu secara langsung sudah mematikan 70% dana-dana depo dijudol. Jadi sebenarnya kejahatan perbankan ini itu akan bisa diminimalisir kalau aliran dananya itu bisa dicegah sedikit mungkin Pak. Mungkin itu yang perlu support dari regulator maupun dari pemerintah. Mungkin itu Pak sekedar jawaban dari kami untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Dan yang terakhir tadi terkait dengan legal proses. Jadi sebenarnya tidak ada kendala Pak. Jadi mindset bahwa kalau kita laporkan kemudian banknya itu turun kepercayaan, tidak selalu seperti itu Pak. Bahkan bank-bank yang aktif kalau memang ada kejadian di banknya itu menyebabkan kerugian kemudian dilaporkan, menunjukkan bahwa dia transparan. Yang sering kita dengar Pak, itu isunya bukan masalah isu kepercayaan, isunya adalah takut terbawa-bawa nanti, nah, yang lainnya gitu. Tapi sejauh ini saya ada ini yang bank ketiga saya yang pertama dulu itu malah harus disampaikan karena bentuk penyampaian proses hukum itu menunjukkan bahwa dari pihak bank tidak ingin melindungi. Bahkan ada satu kejadian yang bank itu menunggu putusan untuk mengganti mendasarkan kepada putusan pengadilannya karena khawatir kemudian bank disalahkan, tetapi secara aktif mereka menyerahkan kepada proses hukum untuk kemudian ditunggu putusannya apakah dari sisi bank itu tetap diwajibkan untuk memberikan penggantian. Jadi perlu dimaklumi juga bahwa terkadang proses-proses penggantian itu juga perlu pertimbangan di luar aspek perlindungan konsumen, khususnya Pak, teman-teman semua. Untuk bank-bank BUMN itu relatif lebih berhati-hati karena khawatir penggantian ini nanti ditafsirkan sebagai bentuk kerugian negara. Ada pandangan seperti itu, sehingga kemudian proses hukum itu dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa pemberian ganti rugi ini memang karena proses keputusan hukum, bukan karena ada pengakuan dari sisi bank atas kesalahan sistemnya mereka. Tapi sekali lagi bahwa pelaporan proses hukum itu memang di satu tempat mungkin juga dihindari, tapi kita juga menemukan bahwa teman-teman di perbankan juga aktif melaporkan, hanya mungkin tidak termuat di media Pak. Ini kan kadang-kadang media ini kan maunya yang seru-seru, tapi kita yakin bahwa sebenarnya segala hal yang menyangkut kerugian nasabah kalau itu memang melibatkan internal dan tidak hanya selesai di penggantian, itu juga bisa ditindaklanjuti dengan proses hukumnya. Nah, biasanya yang sering terjadi adalah ketika si pelaku tidak bisa mengembalikan kerugian nasabah, tanggung jawab pribadi, maka kemudian akan ditingkatkan prosesnya menjadi proses hukum. Karena investigasi itu sebenarnya lebih kepada proses recovery kerugian, bukan untuk pemidanaan. Itu terlalu costly kalau kita menghukum seseorang pakai proses investigasi, tetapi investigasi itu dilakukan untuk loss recovery.
Apabila secara normal proses tidak bisa diperoleh, tapi harus melalui proses gugatan secara perdata maupun pidana ke seseorang, maka alat bukti maupun segala dokumentasi yang diperlukan oleh proses hukum sudah bisa dipenuhi melalui proses investigasi. Saya demikian Pak untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi dari saya. Terima kasih Bu Neta. Terima Pak kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Tri. Nanti Bapak-Bapak kalau masih belum puas bisa berdiskusi dengan Pak Tri di forum yang lain atau setelah ini. Dan jangan lupa download Bali BTN gitu ya, promosi. Terima kasih. Saya nggak dapet ini Mak, nggak dapet tulisannya nih. Nanti saya jadi BA-nya Bang BTN dulu. Nah, dua pertanyaan dulu ya Pak ya. Silahkan Bapak yang di belakang dulu sama tadi yang di sayap kiri ya, minta tolong. Nanti kalau ada waktu silahkan Ibu yang di depan. Ya, silahkan Bapak. Mic-nya dari panitia yang di belakang. Atau sambil nunggu mic ya Bapak yang di belakang silahkan yang di sebelah kiri. Nanti Bapak yang paling pojok belakang ya Pak. Silahkan diperkenalkan diri dulu Bapak, silahkan. Baik, terima kasih Pak narasumber dan moderator. Perkenalkan, nama saya Suaidi dari Itjen Kementerian Kebudayaan. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan fraud di sektor perbankan. Pertanyaan saya, kapan suatu fraud itu masuk dalam ranah undang-undang tidak pidana korupsi atau undang-undang perbankan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita di Indonesia pernah mengalami skandal perbankan yang besar Pak, BLBI. Pertanyaan saya, BLBI itu apakah masuk ranah tipikor atau bukan Pak? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silahkan yang di belakang Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Airfi Trisakti dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Tadi dikatakan bahwa modus fraud di perbankan itu terus berkembang Pak. Nah ini bagaimana bisa membuat act of prediction yang pas Pak. Terus apakah bisa diberikan contoh-contoh yang pernah Bapak lakukan gitu Pak, secara nyata gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang terakhir Ibu yang di depan, minta tolong panitia mic-nya. Ibu yang jilbab putih di depan tadi mau bertanya. Biar yang memulai bertanya saya yang terakhir ibu-ibu. Jadi ada cewek-ceweknya Pak. Kalau enggak, kebanyakan auditor tuh kayaknya bapak-bapak gitu loh Pak. Silahkan Ibu. Terima kasih. Okay. A brief of introduction. Myself is from Brunei Darussalam. So currently the internal auditor is very new for the government of Brunei. It has been enforced by 2022. So my question is, jika ada case fraud yang didapati oleh external auditor, which is in Indonesia mungkin BPK ya, kalau di Brunei itu more to jabatan audit, dan daripada case fraudnya itu internal auditor di kementerian harus menyiasat, tetapi memandangkan internal auditornya masih baru, jadinya belum punya expertise in fraud investigator. So what would be the advice daripada Bapak untuk melaksanakan investigasi fraud ini bagi kementerian? Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih. Maaf Ibu, namanya? Your name please? Habibah. Bu Habibah, baik. Baik Pak, ada 3 pertanyaan dari Pak Suhaimi dari Kementerian Kebudayaan, Pak Sakti kalau nggak salah ya tadi Kementerian Keuangan, dan Bu Habibah dari Auditor Internal di Brunei Darussalam, Auditor Internal Pemerintah di Brunei Darussalam. Silahkan Pak Tri. Mudah-mudahan bisa saya diundang ke Brunei ya. Bu Habibah silahkan kalau mau mengundang Pak Tri. Pertanyaan pertama, kapan
masuk ranah undang-undang perbankan dan kapan kemudian masuk undang-undang tipikor. Ini kalau bank BUMN Pak, pasti dua-duanya masuk. Kalau bank BUMN, kalau swasta biasanya hanya undang-undang perbankan dan kalau ada undang-undang pidana umum. Tapi kalau BUMN tambah satu lagi. Jadi kalau pegawai bank BUMN itu ada satu lagi karena dia undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi paling sering itu kalau di banknya itu masuknya dari pelanggaran prinsip kehati-hatian undang-undang perbankan atau manipulasi dokumen. Tapi paling sering itu 49 huruf B tentang pelanggaran prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian itu prinsip ya, yang harus melakukan yang namanya one obligor, kemudian konsentrasi dan segala macam, tergantung bank menafsirkan prinsip kehati-hatiannya seperti apa. Itu prinsip Pak, tidak bisa dihukum prinsipnya. Prinsip diturunkan kepada aturan teknis. Contoh melakukan konfirmasi, melakukan pengujian fisik persediaan, melakukan trade checking, konfirmasi kepada vendor. Itu bagian dari upaya-upaya teknis untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Nah, ini yang seringkali menjadi batu sandungan teman-teman di perbankan itu adalah ketika perbankan sifatnya legal formal, yang penting sudah ada dokumen fidusia, jaminan fidusia, formal kan Pak. Tetapi lupa untuk kemudian dilakukan pengecekan secara fisik. Nah, ini seringkali dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian. Nah, akibat tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, dianggap itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau berpotensi merugikan keuangan negara, dalam hal ini yang ada di bank BUMN yang bersangkutan. Itu Pak yang seringkali itu menjadi concern dari teman-teman di bank BUMN maupun bank daerah, karena mereka dibebani juga untuk memastikan pelaksanaan, satu sisi pelaksanaan undang-undang perbankan, satu sisi juga harus selalu sadar bahwa potensi atau kerugian yang nyata tadi itu akan selalu dikaitkan dengan keuangan negara. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan batasan pengenal undang-undang tadi. Nah, menyangkut berikutnya terkait dengan contoh case-nya ya gitu ya Bu ya. Ya, jadi ini memang kalau kita bilang kejahatan atau modus kejahatan di perbankan itu pasti akan selalu berkembang. Itu terkait dua hal, terkait dengan perkembangan produk perbankan. Dulu namanya kejahatan digital relatif rendah Pak, karena belum ada yang namanya digital bank. Sekarang sering, sekarang 99% itu mungkin atau 90% itu bank-bank itu sudah menggunakan aplikasi mobile banking. ATM sudah mulai sepi karena beralih ke transaksi non fisik. Otomatis kejahatan juga bergeser dari kejahatan yang bersifat fisik menjadi kejahatan yang bersifat teknologi. Nah, kalau pengalamannya apakah pernah disampaikan? Itu sebenarnya kita juga atau di teman-teman di perbankan juga rutin melaporkan tadi, mulai dari kejahatan yang bersifat digital maupun kejahatan konvensional. Yang paling sederhana Pak, itu kalau di bank pemerintah itu kejahatan terkait penyaluran kredit penugasan pemerintah. Contohnya itu KUR paling sering, karena bank-bank pemerintah mendapatkan penugasan menyalurkan kredit usaha rakyat, kemudian saking mudahnya proses, kemudian sering disalahgunakan. Jadi KUR-nya tidak sampai, menggunakan nama yang fiktif atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima masyarakat. Nah, ini yang kemudian menimbulkan macet atau menimbulkan kerugian. Itu yang kemudian menjadi salah satu bentuk fraud yang berakhir di proses hukum. Jadi yang sering kita dapat itu kalau kebetulan di di BTN ini ada funding, ada lendingnya, kita beragam Pak. Tapi selalu kemudian apabila itu bersifat signifikan fraudnya, itu selalu kita follow up dengan pemberian efek jera, ya, kita proses hukum gitu. Jadi kapan diproses hukum? Itu pada saat sudah sangat signifikan impact-nya dan kemudian ini dimaksudkan sebagai efek jera. Itu yang bisa sampaikan terkait dengan tadi contoh-contoh case-nya Pak. Mungkin detailnya nanti kita bikin forum sendiri untuk melihat betul-betulnya.
Nah, terakhir dari Mbak Wibah tadi, bagaimana kalau ada rekomendasi dari external auditor? Saya pernah juga seperti itu. Jadi kami ini direkomendasikan BPK untuk melakukan audit investigatif, audit khusus terhadap satu permasalahan. Nah, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, kita kerjakan sendiri dengan meng-hire expertise. Jadi saya pernah di-hire sebelumnya di LPI, itu karena mereka dapat rekomendasi, kemudian butuh orang yang bisa menindaklanjuti rekomendasi dari external auditor, kemudian saya di-hire. Atau yang kedua, kita bisa menunjuk konsultan forensik. Nah, konsultan forensik tadi bekerja untuk dan atas nama si pemberi tugas. Di beberapa BUMN di Indonesia sudah common seperti itu. Jadi mereka yang menjalankan teknisnya, tetapi reportnya nanti akan di cover dengan reportnya dari si institusi tersebut atau BUMN tersebut. Tapi teknisnya mereka bisa meng-hire ekspor. Tanggung jawabnya tetap di pengguna, tetapi pelaksananya mereka bisa outsource kepada expertnya. Jadi bukan nanti konsultannya yang memberikan laporan, bukan. Mereka nanti di engagement letternya adalah melakukan proses investigatif untuk dan atas nama pemberi tugas. Nah, itu bisa dilakukan kalau di Indonesia bisa diterima seperti itu karena keterbatasan kemampuan. Kalau di sini ada Deloitte, dipakai Deloitte, kemudian hasilnya Deloitte akan disampaikan kepada internal audit kemudian akan memberikan cover letter terhadap pelaksanaan investigasi tadi. Dan si pihak konsultan tidak dibebani tanggung jawab apabila nanti ada proses lanjutannya, kecuali di engagementnya disebutkan bahwa lingkup mereka juga sampai apabila diperlukan sebagai saksi. Tapi kalau hanya diperlukan dalam konteks teknisnya, itu biasanya juga akan dilakukan di beberapa company. Saya kira itu Mbak Wibah sebagai jawaban, mudah-mudahan cukup menjawab penjelasan saya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, karena waktunya sudah habis, daripada nanti saya dipentungin sama peserta yang mau tukeran. Saya nggak tahu apakah nanti Bapak Ibu akan berpindah ke ruangan yang lain atau sudah PW di sini. Kita harus mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan fraud investigation. Kita belajar cukup banyak dalam 1 jam terakhir, baik itu tantangannya seperti apa, kemudian salah satu hal yang paling menempel di kepala saya adalah dengan kemajuan teknologi, dengan berbagai hal yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, di perbankan, di situasi sosial di masyarakat, ini juga menantang kita sebagai auditor internal. Kalau kita bicara tentang judi online, walaupun tadi juga sudah disampaikan bahwa mungkin sudah bisa diblok sekitar 70%-nya ya Bapak, tapi ternyata masih banyak sekali. Gitu. Itu berarti kan kita masih harus belajar banyak sebagai internal auditor, dan saya rasa forum-forum seperti ini adalah forum yang sangat baik untuk kita saling bertukar informasi, saling berdiskusi, dan mungkin nanti kita juga bisa tindak lanjuti dengan acara-acara sejenis dari IIA. Itu kita biasanya bikin acara PAF online Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak perlu datang khusus kalau acara PAF bulanan. Nanti kita bisa mengulik lebih banyak. Mudah-mudahan Pak Tri berkenan menjadi narasumber untuk digali lebih jauh lagi. Siap. Oh, udah siap ini. Oke, berarti nanti kita tinggal janjian ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sambil siap-siap pulang kantor, sambil beres-beres, itu karena PAF biasanya sore jam 3, jam setengah 4, itu kan udah jam-jam kritis. Bapak Ibu mungkin sambil packing-packing nanti di jalan, entah naik kendaraan umum atau naik mobil gitu ya, bisa mendengarkan PAF dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Baik Bapak Ibu, kami akhiri, waktunya sudah kurang 1 menit lagi supaya on time Pak. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan dari saya dalam menjadi moderator di sesi ini. Mohon maaf Pak Tri. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Neta. Baik, kepada narasumber kami mohon tetap berada di tempat karena berikut akan kita saksikan penyerahan cenderamata kepada pembicara kita kali ini. Baik, lanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Neta dan Pak Hendro dapat kembali ke tempat. Institute of Internal Auditors Indonesia kembali mengadakan survei nasional audit internal dengan mengangkat 3 topik krusial. Topik pertama mengangkat tema kesiapan implementasi GIAS untuk melihat sejauh mana auditor internal Indonesia siap mengadopsi standar audit internal global terbaru. Topik kedua mengenai keamanan cyber atau cyber security untuk melihat bagaimana peran audit internal dalam membantu organisasi menghadapi risiko keamanan cyber. Topik ketiga mengenai penggunaan artificial intelligence untuk melihat kesiapan auditor internal dalam menanggapi penggunaan dan pengawasan teknologi artificial intelligence dalam organisasi. Sejak 2017, AIA Indonesia telah aktif menyelenggarakan riset dan survei berkesinambungan untuk membaca arah profesi audit internal di tengah perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan komitmen AIA Indonesia untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran audit internal di Indonesia. Mari, luangkan waktu sejenak untuk mengisi survei nasional AIA Indonesia dan berkontribusi untuk perkembangan profesi audit internal melalui menu survei yang ada di aplikasi National Conference AIA. Bagi yang mengisi lengkap untuk ketiga bagian survei dalam konferensi 2 hari ini akan memperoleh souvenir menarik dari AIA Indonesia. Survei nasional audit internal 2025 ini nantinya akan dirilis pada tahun 2026. Anda dapat mendownload hasilnya di website AIA Indonesia. Terima kasih atas partisipasi Anda dan segera join AIA Indonesia untuk bergabung bersama komunitas audit internal dan dapatkan berbagai benefitnya. Baik Bapak Ibu, berikut telah kita saksikan bersama video survei nasional yang menjadi panduan kepada Bapak Ibu untuk dapat dimohon bekerja sama untuk mengisi survei nasional yang seperti sudah dipandu di video berikut yang telah kita saksikan bersama. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuki waktu untuk coffee break dan Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat menikmati hidangan coffee break dan nantinya kita akan melanjutkan kembali untuk concurrent session kedua pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami mohon kesediaan dan kerjasama Bapak Ibu untuk dapat kembali lagi ke ballroom acara saat ini pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.